Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak dapat diterima dalam agama Islam. Zina dilarang dalam Islam, sebab perilaku tersebut dapat berdampak buruk pada individu yang melakukannya. Dalam buku yang ditulis oleh Fadil Ilahi dengan judul Zina, Problematika dan Solusinya menjelaskan bahwa Islam menetapkan zina sebagai perbuatan yang kotor. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati zina dengan kata keji tanpa ada batasan sebelum atau sesudah diturunkannya larangan. Kemudian Abu Bakar Al-Jassah memberikan komentar pada ayat tersebut, yaitu, pada ayat ini terdapat dalil bahwa zina adalah kotor. Menurut akal sebelumnya turunnya larangan tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatinya dengan keji, tanpa membatasi setelah atau sebelum larangan itu turun. Contoh perilaku yang mendekati perbuatan zina, melansir pada buku yang diterbitkan pada halaman Kemdikbud, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang ditulis oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti. Berikut ini adalah contoh dari perilaku yang mendekati perbuatan zina. 1. Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Kemudian berpacaran dan berduaan di tempat yang sepi dengan melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan murimnya dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. 3. Bahaya dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten tayangan video, film, TV, dan media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Selain itu, melakukan panggilan video yang menjerumus kepada nafsu syahwat atau VCS juga dapat menimbulkan perbuatan zina. 5. Membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang dapat menimbulkan birahi. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampilkan lekuk tubuh dan transparan seseorang perempuan. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampilkan lekuk tubuh dan transparan. Seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis juga dapat mendekati pada perbuatan zina. Dampak zina dalam sumber yang sama, yaitu menjelaskan bahwa dampak dari zina menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir. Dampak dari perbuatan zina dikelompokkan menjadi dua, yaitu di dunia dan akhirat. Dampak yang ditanggung dunia. 1. Menghilangkan kewibawaan. Pelaku dari perbuatan zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga diri di masyarakat. Bahkan pelaku zina dapat dianggap menjijikkan dan menjadi sampah bagi masyarakat. 2. Menyebabkan kefakiran. Pelaku zina dapat membawa pelakunya pada kemiskinan, sebab seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya. 3. Memperpendek umur. Perilaku zina dapat memperpendek umur seseorang berkurang karena dapat terjadi HIV atau AIDS, penyakit kelamin, dan beberapa resiko yang menyebabkan pada kematian. Dampak yang ditanggung akhirat. 1. Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan bahwa zina ialah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pelaku zina akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat nanti. 3. Mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku dari perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih di akhirat. Hikmah dari menjauhkan zina. Melansir pada halaman Kemenak,
pengaruman untuk melakukan perbuatan zina dapat menimbulkan hikmah bagi yang menjauhkannya. Adapun hikmah tersebut antara lain adalah 1. Menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. 2. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. 3. Dapat menjaga diri dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, seperti tertularnya penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. 4. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. 5. Memberikan efek jera bagi pelaku yang berbuat zina. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semua. Jangan lupa like dan share, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.